Cuan. Hai Sobat Cuan. Ketemu lagi ya sama Alin. Sama Novan. Argun. Nah, kita adalah trio koneksi konten. Ekonomi seksi. Nah, itu dia. Jadi, apa sih konten ekonomi seksi yang ada di minggu ini? Kayaknya dari minggu kemarin ya sebenarnya Mas Novan dan Mas Argun ya. Iya. Ini nih viral banget gitu tentang curhatan netizen / investor. Beda nih, bukan sembarang netizen nih. Iya. Yang katanya apa sih? Lagi sedih gitu ya. Lagi ketiban sial. Sebenarnya banyak yang sedih karena kan kemarin banyak ada beberapa emiten gacoan pada ARB gitu kan. Nah, ARB-nya aja udah bikin sedih. Iya. Tapi ternyata ada yang Di lebih balik bikin itu ada sedih. cerita yang bikin lebih sedih lagi ya. Jadi ada beberapa Iya. investor ini gitu ya, yang ternyata sumber dananya Mas Argun dan Mas Novan ini dari uang minjem atau uang berhutang. Iya. Ada uang pinjol, kemudian ada yang uang arisan, uang kuliah. buat nikah gitu ya, Iya. sampai uang buat nikah. Biaya nikah. Biaya Coba nikah. Sobat Cuan ya, kalau misalnya ini adalah Sobat Cuan yang lagi kita omongin, please jangan tersinggung. Kita cari solusinya bersama. Iya, betul. Ini sebenarnya gimana sih fenomena ini gitu Mas Argun dan Mas Novan? Apakah ini baru terjadi atau sebenarnya dari dulu-dulu udah ada yang kayak gini gitu? Ya, kalau sekarang ini emang lagi rame karena blow up di sosial media. Iya. Dulu-dulu juga udah banyak beberapa kasus itu ada. Sempat bahkan ada wacana untuk boleh minjem duit dari kartu kredit, kemudian diputar ke saham. Itu sempat juga sempat dijajakin. Jadi kalau pertanyaannya apakah yang terjadi itu salah? Apakah ketika kita minjam uang kemudian dipakai untuk investasi itu salah? Enggak salah. Tetapi yang salah adalah praktiknya. Karena kalau kita Nggak salah tapi praktiknya salah. Gimana tuh Mas, saya agak bingung. Dan itu sudah sering terjadi. Misalnya kalau kita beli tanah, beli rumah, properti, itu kan Iya. dana kita nggak cukup. Iya. Nah, kita Ngutang pinjam lah ya, bank, KPR lah gitu ya. Itu nggak masalah gitu. Karena apa? Karena beban dari pembiayaan itu lebih kecil dibandingkan return di Iya. masa depan. Harga properti naik terus. Jadi praktiknya ini benar. Tetapi yang sekarang terjadi kan pinjamnya dipinjol. Itu bunganya berapa persen tuh? Katanya bisa 24% sebulan gitu kan. Atau pakai uang arisan, minjem duitnya orang gitu ya, yang tanpa minta izin dulu. Ini itu udah melanggar ini kan. Diputer ke aset yang riskan. Iya, iya. Ya kalau saham kan kita tahu high risk high return kan. Jadi kayaknya kalau bilang maksudnya Mas Argun adalah hitung-hitungan manajemen resikonya itu yang sebenarnya Kurang bijak ya jadi. iya. Benar. Kalau buat properti, buat usaha mungkin kita sudah ada kalkulasinya kan, kayak perusahaan berhutang segala macam udah ada kalkulasinya nih. Returnnya pasti gitu ya. Returnnya berapa dan gue bisa bayar bunganya sekian sehingga cicilannya aman dan segala macam. Nah ini kita taruh di sesuatu yang nggak pasti sebenarnya. Iya. Ini gue bacain dulu ya sedikit curhatannya ya. Ada beberapa nih ya. Nih Sobat Cuan ya, ada yang bilang saya habis pinjam online 10 aplikasi, dia bilang dapat 170 juta dan saya hajar kanan salah satu emiten tambang. Tadi langsung 500 slot dia bilang gitu, dan emiten tambang ini lagi drop shy gitu ya, lagi ARB. Kemudian ada juga nih emiten farmasi ya. Dia bilang di portfolio sekarang udah minus 25%. Saya pakai uang arisan dan uang titipan ibu-ibu PKK. Aduh, ya. Terus ada yang bilang saya nyangkut di emiten farmasi juga, tapi bukan yang vaksinnya, yang alat-alatnya gitu ya. Mana udah gadai tanah sama gadai BPKB mobil gitu. Jadi pada minta tolong curhat-curhat kayak gini. Panik namanya investor baru. Waduh, dalam waktu 1 jam loss-nya udah 25% gitu kan. Iya. Mungkin ini ya, kan tadi Mas Argun bilang bahwa kalau misalnya kayak investasi yang pasti gitu ya, kayak rumah atau tanah atau buat modal usaha gitu, itu boleh gitu untuk berhutang. Nah jadi ini kita breakdown-nya lebih ke investasi apa aja yang boleh untuk digunakan dengan hutang gitu, atau tipe hutang seperti apa yang aman untuk dipakai sebagai modal investasi nih. Kan jadi pertanyaannya itu kan. Iya, betul. Jadi yang penting sumbernya bisa dari mana aja, asalkan antara return dan cost of fund-nya itu setimpal gitu. Kemudian ya ada faktor tadi manajemen risiko yang dibilang Mas Novan juga. Kalau misalnya kita utang dari nyokap sekalipun ini kan aman ya kan. Nggak ada bunga ya.
Tapi Si ibu sepanjang masa. Malah diikhlasin kadang-kadang jadinya lunas. sepanjang hayat ya udah nggak perlu dilunasin. Tetapi kalau kita putarnya ke saham yang nggak jelas, Iya. kemudian kita loss, ya sama aja nggak bijak juga kan gitu. Kalau saham nih memang karena fluktuatif itu ya gitu ya. Mungkin Iya. juga ini ya kalau dilihat-lihat tuh ada juga di sosial media nih ya Sobat Cuan dan Mas Argun Mas Argun dan Mas Nafan. Itu bilang katanya ini adalah fenomena investor-investor baru Iya. yang euforia Betul. gitu dan FOMO, takut ketinggalan gitu ya, fear of missing out. Satu faktanya memang investor retail udah naik, ya kan, segala macam. Terus kayaknya ini kemudian menjadi ya obrolan, udah mulai diobrolin mungkin di sesama kita juga gitu kan, pertemanan, bahwa gua begini gitu kan. Kode emiten tuh bukan sesuatu yang asing kayaknya Iya. sekarang. Semua orang udah tahu gitu Itu ya. kita sebenarnya juga happy sih bahwa mereka mulai melek. Cuma kemudian ketika ini jadi sesuatu yang tren tapi nggak siap untuk ikut, muncullah kemudian investor-investor yang teriak-teriak seperti ini. Bukan hanya teriak-teriak seperti itu, tapi karena sumber dananya ternyata mereka sampai memberanikan diri untuk mengambil sesuatu dana dari tempat lain dimasukin ke situ untuk yang suatu hal yang nggak pasti gitu kan. Ini kayaknya kalau gue bilang kayak misalnya, ya sorry itu saya bilangnya ya ini kayak mental judi dimasukin ke bursa gitu loh. Saya setuju. Jadi mungkin awareness atau kemawasan anak-anak muda sekarang, milenial untuk berinvestasi di saham itu sudah terbuka. Tetapi fenomena belakangan ini yang utang, pinjol dan arisan dan sebagainya itu justru membuka atau menunjukkan adanya problem lain, bukan soal awareness, tapi mindset. Betul. Mindset pengelolaan keuangan. Ya. Jadi kalau ada orang minjem pinjol untuk investasi saham, itu tandanya dia tidak punya amunisi untuk berinvestasi, ya kan? Nggak Dia punya modal gitu ya, nggak punya modal. Tapi pengen kaya. Tapi pengen kaya. Padahal kalau kita mau berinvestasi, mestinya kita sudah selesai dengan spending, sudah selesai dengan saving. Gitu. Jangan kemudian, waduh, ada keluaran baru nih, jeans itu, produk ini itu, belanja lupa saving gitu. Ya itu bikin Anda ya duitnya lewat doang gitu, nggak ada yang kekumpul, nggak ada istilahnya leverage buat berinvestasi gitu. Kan kayak katanya kan investasi saham itu high risk high return. Terus kalau kita investasi harus menyesuaikan dengan apa sih karakter kita gitu. Ini kayaknya karakternya orang-orang yang suka resiko tinggi nih kayaknya. Minjem duit terus diinvestasiin ke saham Ya gitu. kalau resiko tinggi begitu ini kenapa mereka teriak-teriak? Itu kalau mereka suka resiko tinggi. Suka resiko tinggi tapi tidak sanggup menanggung resiko tinggi gitu. Mungkin Sobat Cuan juga bisa pelajari ya bagaimana mekanisme gitu si investasi saham ini gitu kan. Kalau tabungan kan kita tahu nih mekanismenya, kita nabung di bank, kemudian nanti ada biaya administrasi tiap bulan, kemudian juga ada bunga yang dikasih sama bank itu ya sekian persen gitu. Nah kalau saham ini gitu ya kayak gimana? Berarti gini, kalau kemudian ada yang komplain soal itu, dia dana pinjol masuk ke satu saham ini, kemudian sahamnya anjlok, itu berarti saya menduga dia hanya beli di satu saham itu. Nggak terdiversifikasi. Tidak terdiversifikasi. Nah itu kesalahan kedua para trader pemula gitu. Mereka berpikir kalau duitnya 5 juta ya 5 juta beliin satu saham semua. Seharusnya idealnya teman-teman Sobat Cuan ini harus punya istilahnya apa ya, trading freedom. Trading freedom itu ya kenyamanan berinvestasi tanpa khawatir gitu. Khawatir waduh saat ini lagi anjlok gimana ya, panik ya. Karena ini bukan kayak ini ya, belanja telur lagi murah ayo beli yang banyak gitu buat stok, nggak kayak gitu ya. Prinsipnya gitu. Bukan buat stok, ngepul. Dijual lagi. Dijual lagi. Jadi kayak apa namanya? Gitu bukan gitu sistemnya ya Sobat Cuan. Karena sebenarnya gitu ya, investasi apapun itu, berdagang apapun itu kan katanya kan ada saham ini adalah jual beli gitu ya. Adalah supply and demand gitu sih. Apa namanya? Intinya gitu ya, prinsip ekonominya. Iya enggak? Mas Argun, udah pinter gak gue? Gitu Sobat Cuan. Jadi kalau misalnya ada yang mengiming-imingi Sobat Cuan gitu kayak emiten ABCD gitu kan, oh iya nih lagi naik. Nah kalau Sobat Cuan beli lagi naik, bisa jadi Sobat Cuan itu beli di harga yang malah ujungnya harga tertingginya. Dan kalau dia udah mentok tertinggi,
ya the only way itu goes down gitu, turun, dan bisa aja kita dapetnya cuma turunnya aja. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan tahu, oh ini perusahaannya bagus kok, profitnya bagus gitu kan, terus kinerja perusahaannya bagus segala macam gitu kan, produknya juga disukai orang gitu, ya investasilah di situ, dan jangan jangan gusar ya, jangan kaget kalau misalnya hari ini naik, terus udah gitu sorenya turun gitu, besoknya naik lagi gitu, ya udah. Ya nggak sih? Iya. Makanya kemudian kan banyak yang berpikir seperti itu, pingin keuntungannya maksimum, waktunya singkat. Cara yang mereka lakukan yaitu nyari saham-saham yang digoreng. Nah ini kesalahan kedua, jadi dikiranya saham yang digoreng itu saham yang bisa memberikan keuntungan tinggi. Iya, kalau Anda deket sama bandar, sebelahnya bandar gitu, tahu ya movementnya bandar saya mau lagi kemana. goreng segini, nanti saya jual sekian hari lagi gitu. Dia tahu kapan dijual. Tapi kalau nggak tahu kapan dijual, ya Anda yang jadi korban gitu loh. Karena sesukses-suksesnya orang di saham, di bursa saham, ya itu nggak ada yang bisa ngelebihi Warren Buffett, the value investor. Kita tahu ada namanya George Soros. Dia kan terkenal dengan praktek short selling, ya kan, saham-saham yang dia jual dengan harga singkat, kemudian forex trader gitu. Tapi kenapa dia keuntungannya tidak sebesar Warren Buffett? Ya karena kita tahu karena spekulasinya juga besar, loss-nya juga besar gitu. Jadi ya kalau Anda ingin selamat ya seperti Warren Buffett, value investing. Sekali-sekali gitu. Day trading oke lah gitu. Ini sebenarnya bukan pasar sahamnya yang mengerikan, Sobat Cuan ya. Artinya mungkin kesaksian sobat cuan yang tadi nyangkut dan pinjam itu ya karena memang mereka tidak memahami terlebih dahulu mereka terjun kemana. Artinya medan tempurnya tuh mereka belum sepenuhnya mengetahui, sehingga akhirnya mereka pakai modal pinjaman, pakai modal yang memang seharusnya kayak gue bilang tadi, mentalnya dibawa ke bursa. Padahal sebenarnya memang bursa saham ini memang masih tetap jadi salah satu tempat investasi yang menarik returnnya sebenarnya, kalau memang Sobat Cuan kelolanya dengan baik. Betul, karena segala sesuatu tuh sebenarnya memang harus ada ilmunya sih Sobat Cuan gitu ya, Mas Argun dan Mas Novan ya gitu. Nggak semua yang kita lihat di sosial media kayak, wih keren banget sih ngerti pasar modal gitu kan, keren banget sih bisa belanja saham gitu kan. Ya kalau misalnya kita ilmunya belum nyampe situ, belajar dulu biar bisa nyampe situ gitu. Cuma yang perlu kita sama-sama tekankan di sini ya, janganlah menukar sebuah kepastian dengan ketidakpastian gitu. Menempatkan kepastian, udah pasti lo harus bayar utang, udah pasti lo harus bayar bunganya ke suatu hal yang nggak pasti, belum pasti gitu. Untung. Iya, yang belum pasti untung gitu kan, belum pasti cair, belum pasti apa segala macam. Iya, belum lagi Gitu. ada resikonya juga gitu ya, resiko bahwa harganya turun, resiko sahamnya anjlok dan lain-lain gitu Sobat Cuan. Itu ya Sobat Cuan Itu ya, Sobat Cuan. semoga aja nih jadinya Sobat Cuan yang mungkin sudah terlanjur basah gitu ya, kalau kata lagu dangdut, tercerahkan, dan kita doakan mungkin dapat dana dari mana gitu ya untuk menutup lossnya itu gitu. Kita mah baik orangnya, nggak cuma ngasih solusi dan informasi, tapi kita doain juga Sobat Cuan gitu ya. Dan Sobat Cuan yang belum, jangan sampai ikut-ikutan. Ini udah dikasih tahu sama Mas Argun sama Mas Novan gitu ya. Ya udahlah kalau gitu ya Sobat Cuan, selamat berinvestasi, selamat mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Happy Cuan. Saya Alin. Saya Novan. Saya Argun. Pamit. Bye. Bye.